Oke, saya ulang sedikit ya. Jadi sertifikat haki itu bukanlah sebagai panduan utama bahwa yang menjelaskan bahwa Anda adalah pencipta dari suatu barang atau dokumen. Ada banyak cara yang lain, ya. Nulis makalah, terbit di jurnal, nah itu haki. Kan Anda sering nulis melihat copyright gitu kan ya, nah itu kan haki. Nah masalahnya adalah ketika Anda menerbitkan artikel di jurnal yang non open access, ya biasanya pada saat setelah acceptance, setelah diterima, ya setelah keluar acceptance letter, maka Anda diminta menandatangani form transfer copyright, perjanjian transfer copyright atau CTA, Copyright Transfer Agreement antara Anda dengan penerbit. Yang intinya Anda memindahkan hak cipta itu ke penerbit. Supaya apa? Supaya penerbit menjadi tidak punya batasan untuk bisa memonetisasi karya Anda. Memang penerbit yang zaman dulu ya, menerbitkan sesuatu terus menarik bayaran dari yang baca, ya kan? Atau dari kampus tempat orang-orang itu membaca, itu kan komersial Pak, memonetisasi sebenarnya. Apa yang dimonetisasi? Istilah monetisasi aja baru sekarang ini kerennya gara-gara YouTube dimonetisasi. Jadi kontennya itu dijual, diperdagangkan atau dimungkinkan orang untuk menempeli iklan kan gitu kan, yang mana nanti uang biaya iklannya itu diparu-paru antara YouTube dengan yang punya video, betul nggak? Nah, itu mulai belakangan karena YouTube. Padahal monetisasi itu untuk akademik dari dulu udah terjadi. Ya, ketika saya masuk ITB tahun 90-an awal, 94 itu paper-paper tahun 80, 70 dan seterusnya itu kalau dibaca kan harus bayar. Dan masih dalam bentuk printed zaman dulu. Itu kan kalau kita nggak langganan seperti koran, si artikel itu kan nggak akan datang. Ya, nah zaman dulu saya berpikir rate langganan dari jurnal itu masih setara dengan kita langganan koran. Setara besarnya, setara penggunaannya gitu kan ya. Ya kita tahu kalau langganan koran ya langganan itu kan untuk gaji wartawan ya kan. Nah, tadinya saya mikir gitu. Nah, bayangin aja kalau ada jurnal, ada layanan subscription, kemudian kampus atau siapapun melanggan, di kepala kita, oh semuanya dapat. Penerbitnya itu punya editor dapat, tukang cetak dapat, tukang fotokopi dapat. Nah, apa yang setara dengan jurnalis? Kalau di koran atau di majalah, misalnya majalah Hai, Femina zaman dulu ya, Kartini, ada wartawan atau penulis. Ya, yang di jurnal akademik siapa yang setara dengan wartawan atau jurnalis? Penulis artikel. Tapi beda dengan yang model langganan koran tadi. Si wartawan tidak mendapatkan gaji dari akumulasi biaya langganan koran, seolah-olah seperti itu. Bisnis modelnya nggak seperti itu. Yang di jurnal akademik, semuanya dapat uang kecuali yang nulis. Ibaratnya kalau di koran, semua orang yang menyebabkan koran itu terbit sampai ada di tangan Anda, semuanya kebagian uang, kecuali wartawan. Itu kurang lebih. Tadinya saya mikir seperti koran, ternyata enggak. Kebayang nggak kita diperesnya sebenarnya kalau kita ini ya. Nah, oleh karena itu saya sangat saya dorong penulis, termasuk pengingat buat saya sendiri ya, agar tidak terlalu bergantung kepada media gitu. Jurnal akademik itu kan media untuk mendapatkan reputasi, pengakuan, jangan tergantung dengan itu, karena sudah pasti kita dieksploitasi kok. Ya, bahwa saya masih sesekali nulis untuk jurnal-jurnal yang seperti itu, ya satu-satunya alasannya karena untuk administrasi. Yang diakui jurnal yang seperti itu kok kita mau apa? Ya kan?
Hanya untuk meratifikasi, mengakui itu saja saya. Gitu. Tidak ada alasan yang lebih tinggi dari itu. Nah, masalahnya kita membatasi diri nggak untuk mengirimkan ke situ, kan justru berlomba-lomba ke jurnal-jurnal seperti itu ya. Saya tidak menghasut, saya juga tidak memaksa Anda berpikir sama dengan saya, gitu kan. Saya oke, kalau memang perlu ya lakukan, tapi hanya untuk alasan itu gitu ya kan. Untuk lulus perlu ngirim ke jurnal seperti itu, silakan, karena alasannya supaya Anda lulus. Saya pun sama, untuk bisa naik pangkat jabatan ya itu. Adapun sebenarnya yang ada di sini ya, yang ada di dalam visi misi Anda, yang tersisa adalah kan kontennya, Pak. Benar nggak? Anda kan mau jadi dosen, visi misinya apa? Ingin mencerdaskan kehidupan bangsa, misalnya begitu ya. Nah, itu kan tersisa di apa? Kontennya. Jadi alasan-alasan yang lain itu silakan, kalau Anda mau kecampuran motivasi yang lain, silakan, nggak masalah, selama kontennya benar, gitu loh maksud saya, ya kan? Kalau kontennya benar, ya udah itu aja bekal Anda, Pak, yang dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ya konten itu, bukan masalah H-index itu kan gitu. Ya, jadi konten itu penting. Nah, kalau kontennya bagus, logikanya Anda kirim kemana-mana diterima, benar nggak? Nah, terutama tapi media itu kan memanfaatkan ketergantungan itu. Contoh misalnya, kalau saya sebutkan koran A dengan koran B gitu ya. Koran A itu saya misalnya yang level nasional. Terus yang satu lagi koran itu yang muter-muternya cuma di wilayah itu ya, yang ada depannya kata-kata radar misalnya gitu ya. Itu kan radar Bandung, radar Bogor, radar ini gitu ya. Yang satu Kompas. Saya udah nggak bisa lagi nggak ngomong merek ya. Kompas misalnya, Media Indonesia, Koran Tempo, dan lain-lain ya, yang pada zamannya pernah melejit. Zaman dulu ada Suara Pembaruan dan lain-lain. Sinar Harapan ya kan, itu koran di Jakarta. Mana yang lebih elit menurut Anda ketika Anda bisa terbit di koran-koran ini? Anda terbit di Kompas dan teman-temannya, atau terbit di Radar dan teman-temannya? Kompas dan teman-teman. Pasti itu. Jadi mereka, apapun ya, siapapun yang berada di posisi itu akan memanfaatkan kebergantungan itu. Level ketergantungan itu dia manfaatkan gitu. Ya, kenapa? Ya karena sudah panjang list untuk bisa ke situ akibatnya. Untuk bisa ngantri ngirim artikel kan panjang. Jadi alasan mereka untuk motong ini enggak, ini ya, ini enggak, ini ya semakin gampang. Benar enggak? Banyak kok yang ngirim gitu kan. Nah, jeleknya adalah sampai di situ memang hak mereka. Jeleknya adalah ya kita peneliti termasuk saya itu meneruskan tradisi itu ke ini. Selain kita juga mempercayai bahwa yang terbit di Kompas itu sudah yang paling oke-nya gitu kan ya. Bahwa Anda ditolak karena ini kurang oke, padahal enggak, alasan yang benar, antriannya panjang. Nah, pemahaman seperti itu Anda yakini, kita yakini, dan diturunkan ke dosen-dosen yang lebih muda lagi gitu. Itu aja kesalahan kita, Pak. Jadi ini nggak selesai-selesai ini. Jadi istilah atau pemeo atau pepatah jangan nilai sebuah buku dari covernya, atau jangan nilai seseorang dari bajunya, nggak berlaku lagi. Nasihat itu ke anak-anak kita itu harus direvisi. Karena kita yang dilihat kan di mana nulisnya jurnal ini. Padahal belum buka isinya, Pak. Paham ya? Iya. Makanya kalau saya melihat untuk keperluan-keperluan tertentu saja, pangkat, untuk kelulusan gitu ya, untuk memenuhi PKD ya, yang 3 alasan utama itu sajalah. Dimana kita berpikir, oh ini jurnal yang aman, yang ini pasti nggak aman. Yang aman aja, apa yang nggak mungkin ditolak orang? Bukan ditolak jurnal ya. Apa yang menyebabkan makalah Anda itu menjadi tidak mungkin ditolak orang lain yang membaca di jurnal mana saja? Itu yang saya sebut sebagai jurnal aman. Ya, Elsevier, Springer Nature, Taylor Francis, Wiley, gitu kan? Itu Science Direct itu bukan penerbit, penerbitnya Elsevier,
Science Direct itu outlet Itu bukan penerbit. milik Elsevier. Gitu. Dan di dalamnya banyak jurnal-jurnal kan ya. Terbitan Elsevier saja. Oh. Itu Science Direct. Itu bedanya Science Direct dengan Scopus atau Web of Science. Gitu. Jadi kalau Scopus Web of Science itu seperti minimarket. Iya. Nah, kalau Science Direct itu seperti sebuah pabrik bikin factory outlet. Yang dijual di situ kan pasti produk pabrik itu saja. Ya. Factory outlet yang benar kan dibuka di satu pabrik gitu ya, dengan harga mungkin harga apa namanya, grosir. Tapi merek pabrik itu saja. Itu Science Direct. Jadi di Science Direct boleh dicek. Anda tidak akan mendapatkan paper yang terbit di Nature Communications, nggak akan ada. Karena Nature Communication itu terbitan mana? Springer Nature. Gitu. Nah, masalah seperti ini karena juga nggak semua kami ya dosen tahu. Dikiranya ngapain bayar Web of Science atau Scopus padahal Science Direct gratis, betul? Iya, ya jelas gratis dong, itu outletnya punya Elsevier sendiri kok. Tapi ketika diklik ada juga artikel yang tidak open access, tetap nggak bisa diakses, gitu kan? Nah, sementara zaman sekarang penerbit jualan ke kampus, ini sebenarnya masalah yang lain. Penerbit jualan ke kampus biasanya dibundel antara beli Scopus sama Science Direct, ada paket-paketnya. Nggak semua jurnal terbitan dia juga yang dijual dalam combo itu. Ya, kalau Scopus itu sudah satu set, karena Scopus itu hanya Google Scholar kan, ya, yang database-nya dari banyak penerbit, ya kan. Tapi jurnal-jurnal yang jumlahnya ribuan ini terbitan Elsevier misalnya, ya dipilihin Pak sama dia. Paket-paket kayak inilah persis Pak. Anda langganan IndiHome. Satu lagi langganan apa? Misalnya. Excelcom misalnya, yang TV kabel maksud saya. Zaman dulu kan TV kabel itu memang ada kabelnya gitu kan. Kalau sekarang kan enggak. Ya, dari internet. Zaman dulu TV kabel itu pakai kabel memang. Ada kabel khusus dicolok ke TV. Kalau itu nggak dicolok, nah ini. Kalau sekarang pakai saluran internet kan. IndiHome, dia punya paket channel-channel, betul nggak? Terus apa lagi? Kabel vision, apa vision gitu kan? Nah terus kan Anda bandingin, wah ini lebih banyak filmnya, yang ini lebih banyak apa dokumentarinya, terus mana yang anak-anak? Nah ternyata ada satu paket lagi misalnya yang banyak channel anak-anak. Nah paket-paket inilah yang dikombo oleh si Elsevier dijual ke universitas gitu. Jadi nggak semua channel juga ada gitu. Menarik kan? Ya itu memang dijual, gaya jualannya begitu Pak. Itu Science Direct. Jadi combo antara Science Direct berisi paket-paket jurnal atau artikel yang non open access. Kalau yang open access kan nggak perlu diomongin lagi, kan biayanya udah dibayar sama penulis, ya kan? Gitu ya? Oke, kita melangkah ke yang berikutnya.